Halo semuanya, selamat datang di obrolan dalam podcast Halo, halo. di halo. Halo. Di episode kali ini kita bakal ngebahas salah satu yang lagi viral. Ya, ini mungkin kalian juga pernah makan juga yang Iya dong. namanya geprek bensu. Dodo pernah makan geprek bensu nggak sih? Pernah lah. Nggak mungkin sih kalau nggak pernah. Kalau Pernah. Hah? pernah lah, Geprek Pernah pernah. gua bensu 2 pernah? kali apa berapa kali gitu. Hampir Geprek dua bensu. kali. 2 Masih kali gua serius. Emang ada masih apa dalam nih? bisa dalam hitungan sih ya, anjing. Iya, dalam rangka gratisan aja itu, ada promo. Iya. Emang Berarti lu bilang ngomongin, geprek bensu nggak enak gitu ya? Bukan begitu. wah, Lu jangan lo mancing-mancing Wah, gitu dong. Gua parah nggak emang berhasil lu, seperti itu. Zia. parah Geprek emang. bensu tuh enak banget, Zia. Aduh. Enak Anjing. geprek bensu enak, apalagi Ini, gepreknya di kosan. Iya. iya. Kayak gimana tuh? Enggak, Gitulah, udahlah. Ayo lanjut Nil, lanjut Nil. Enggak, nih ngomong-ngomong lu geprek bensu di ada kos. apaan emang, Neil? Enggak. Jadi gue baru baca artikel beberapa hari itu lagi viral. Oh iya. Ternyata si geprek bensu kan kita kenalnya dengan nama Ruben Onsu. Mm-mm. Iya enggak? Nah, sebelumnya lu tahu nggak sih ada selain geprek bensu ada juga namanya ayam geprek bensu. Pernah dengar tuh. Pernah dengar. Iya Eh, kan? iya, Ayam iya. geprek bensu. I Nah, am geprek bensu. nah kalian lu pasti ngiranya pasti yang ori itu yang geprek bensu asli kan? Maksudnya nggak ada yang ayam geprek bensunya. Nah, Mm-mm. ini menarik sih nih. Gue kemarin buka Ah, buka Twitter juga, eh, ada apa nih geprek bensu trending nih. Nah, sebenarnya gue baru tahu ternyata geprek bensu sama ayam geprek bensu itu beda. aja Gue lu udah baru tahu itu. baru tahu kemarin pas trending, anjing, sumpah. Gue kalau kalau Gila. ada geprek bensu ya udah, oh itu gepreknya si Ruben Onsu. Tapi yang kalau yang kayak di pinggir-pinggir tuh juga suka ada tuh namanya geprek benzu. Nah kalau itu gue tahu pasti bukan. Seriusan ada, anjir. Gue kan dulu nge-grab juga ya. Gue dapat orderan itu Ah, tuh, geprek benzu. Dan gue baru tahu sumpah, geprek benzu sama IM geprek benzu itu beda. Itu gue baru tahu kemarin pas trending itu. anjir. Nah, gue lihat tuh ini Ted apa? Kan gue kan udah kenal mereka berdua tuh dari lama tuh. Anjing, udah Sejak kenal, ayam-ayam. mantap. Enggak, maksudnya udah tahu. Maksudnya dari lama tuh sejak apa ayam geprek booming kan tahun Mm-mm. 2018 2017 tuh. Nah, Ya, itu ada perdebatan di antar konsumen kan yang asli yang mana nih? Apakah yang ayam geprek bensu atau geprek bensu? Nah, si Ruben itu dia promoin dengan klarifikasi kalau geprek bensu yang buatan dia itu yang nggak ada IM-nya gitu. Nah, Hmm, sekarang kan udah sukses tuh. Wah, yang pasti udah cabangnya udah banyak di mana-mana gitu. iya. Nah, akhirnya dia ngegugat si IM geprek bensu, Iya, menggugat iya, gitu iya. katanya apa pengen manen bensu tuh nama usaha dia gitu. Dan ternyata pas setelah digugat ternyata gugatannya kalah. Ternyata si ayam geprek bensu duluan yang bikin. Jadi yang selama ini kita kira yang ngikutin itu ayam geprek bensu, ternyata si geprek bensunya itu sendiri yang ngikutin. Oh, Liwet amat gua. Hmm. gue baca sih. Cuma gue nggak tahu tuh tahun 2018 2019 ada perdebatan netizen mana yang asli mana yang palsu. Gue baru tahu kemarin tuh karena trending aja tuh. Iya sih, kalau yang gue baca kan tahun 2017 si geprek geprek IM Bensu ini muncul nih. Ya, Iya. terus si adeknya itu si Jordi ini diajak jadi manajer operasional katanya tuh. Uh-uh. Posisi. Nah, terus si Ruben diajak jadi brand ambasadornya ya. Iya Nah, itu betul. sih yang gue baca itu. Kalau ada Hmm. perdebatan itu gue nggak tahu sih. Dan setelah selang beberapa tahun kemudian melihat IM Geprek Bensu sukses dengan ada iming-iming, ada embel-embel Bensu, sepertinya Ruben Onsu pun tertarik gitu. Tertarik gimana? Tertarik untuk buat sendiri. Jadi ya pecah sama IM Geprek Bensu, nanti ya. Nah itu dia. Iya. Hmm. Karena kan
kalau gue baca komentar tuh ada di Instagram, wah IM geprek Bensu juga kan yang tenarin si Ruben Onsu. Ya wajar lah itu bisa diambil sama Ruben Onsu. Ini netizen tidak mengerti apa itu brand ambassador. Itu jatuhnya ke ini kalau kata hukum mah, kan gue mahasiswa hukum ya, asik. Asik. Ah, Gimana tuh ada sih? Kayak yang merek brand merek atau hak paten gitu kayaknya sih, kayak hak cipta lah kalau kata musik mah. Merek dagang lah ya kalau di sini di sini Merek kasusnya merek dagang ya. Nah, tapi ini kan kasus sama Bensu. Kasusnya itu kan awalnya ini si IM geprek duluan tuh. Dan Ruben Onsu menganggap Bensu itu ya nama dia tuh Ruben Onsu. Ternyata gue baru tahu yang punya juga Benny Sutojo apa siapa ya? Benny Sujono. Benny Sujono Kan? Make sense juga sih jadi Bukan Bensu. Benny Soeharto kan? Waduh, hilang dong nanti Anda. Enggak lu dari Soeharto, Zia deh. Dari Zia kan mahasiswa hukum. Itu sebenarnya perbuatan yang dilakuin Ruben tuh bener apa enggak sih? Kalau asik gue berdasarkan hukum ya, gue takut salah ngomong sebenarnya. Iya lah. Lu jangan diuji gitu lu dong. lu sebagai mahasiswa hukum tingkat akhir lu harus diuji. Gue pernah belajar sih kayak begitu-gitu sebenarnya. Sebenarnya kayak yang jatuhnya sih kayak yang menjiplak sebenarnya, kayak yang menjiplak. Cuman kan nama Bensu ini beda gitu, kayak IM geprek Bensu sama geprek Bensu beda. Dari namanya juga sebenarnya beda gitu. Nggak ada, kalau kecuali namanya Bensu semua gitu, ayam geprek Bensu, dua-duanya ayam geprek Bensu baru sama. Kalau ini dihukum, kan beda ayam geprek Bensu. Walaupun beda gitu nggak masalah ya, karena kan yang jadi ciri khasnya itu si Bensunya ini gitu yang dipermasalahin. Gitu sih. Lu sebelum sidang sama dosen, gue sidang dulu di sini. Jangan gitu dong, gue galau nih anjir. Udah mau lulus, gara-gara corona nggak jadi lulus gue. Gimana tuh? Yang menurut lu Zia, apa dengan si Ruben Onsu ini pengen balikin geprek Bensu jadi semiliknya dia, walaupun katanya si ayam geprek Bensu itu duluan, itu perbuatannya salah nggak di mata hukum? Soalnya ini efeknya tuh ini loh, apa sangat-sangat berat tuh bagi si Ruben ini, sampai 6 merek daftarnya yang ada geprek Bensu tuh terancam digagalin gitu. Kan lu mahasiswa hukum nih, gue uji lu, jangan cuma bisa ngelucu doang aja. Yang dikatakan salahnya siapa dulu? Si ayam gepreknya atau Bensunya? Atau Ruben Onsunya nih yang menurut yang kata lu salahnya? Menurut lu yang salahnya yang mana? Kalau menurut gue sih ya nggak ada yang salah sebenarnya. Betul. Kalau lu jawabannya aman ya sih. Bener. Betul gak ada yang salah. Bukan aman, emang bener nggak ada yang salah sih. Si ayam geprek Bensu dia punya hak terlebih dahulu karena dia buat nama terlebih dahulu sebelum geprek Bensu gitu. Yang ayam geprek Bensunya nih, setelah adanya ayam geprek Bensu baru nggak lama Bensu bikin geprek Bensu atas nama Ruben Onsu. Terus dia tiba-tiba kayak yang ngelaporin ke kayak lapor ke pengadilan gitu ya, ke apa gitu. Iya, mau mematenkan nama buat Bensu. buat diklaim kalau nama Bensu itu milik dia sebenarnya, padahal udah lebih dahulu. Nggak boleh kayak begitu ya, nggak bisa lah. Tapi bener kan Mahkamah Agung. Tapi kalau misalkan si pihak IM geprek Bensunya itu belum mematenkan nama itu, bukannya orang lain bisa mematenkan itu sih? Itu sih gimana sih? Sebenarnya kayak masalah kemarin apa pas stand up komedian yang kemarin tuh lagi booming, kemarin ada masalah gitu. Roasting. Kan belum didaftarin kan? Masalah apa? Yang masalah yang lu nggak tahu apa? Yang stand up Indonesia itu. Yang mana? Yang apa namanya? Yang ada roasting. Konten bukan, ada akun Instagram yang posting-posting gitu. Oh. Posting-posting video komik sama kayak begitu sebenarnya. Lah serius, sebenernya itu kan dia mah nyolong konten itu mah. Hampir sama sebenarnya. Itu juga kalau bisa dibilang nyolong konten kan nyolong nama juga. Iya, kan yang namanya Bensu itu kan Bensunya Benny Sujono, bukan Ruben Onsu. Nama Bensu dulu ini banyak, Barai.
Iya, benar. Kan ini, Ya ini kan? yang menarik maksud gue, yang gue tanya. Tapi kan sebenarnya si IM geprek ini belum mematenkan nama Bensu. Berarti orang lain bukannya berhak buat mematenkan itu. Kalau yang Kalau masalah, mematenkan nama kalau mematenkan nama bensunya Mm-mm. sih nggak masalah sebenarnya mah. Karena kan beda konteks. Ayam geprek bensu sama ayam geprek bensu beda. Kecuali Ya, nggak Iya, pakai ayam geprek itu doang. iya, maksudnya gini sih, itu kan si Ruben kan ininya kan apa yang mau diambil itu kan geprek bensunya. Nah, kalau Mm-mm. misalnya suatu hari nih, gue punya ini brand gitu, belum gue patenin brandnya. Misalnya gue punya geprek bensu. Nah, terus lu datang dengan buat ayam geprek, pakai nama ayam geprek gue, geprek bensu, dan matenin namanya, itu sah nggak? Sah kalau belum dipatenkan ya. Sah kalau belum Kalau belum dipatenkan. didaftarkan. Kalau belum didaftarkan. Oh, oh didaftarkan. Jadi kan sebelum lu bikin PT nih, lu harus daftarin dulu tuh ke apa gitu namanya lupa gua. Pokoknya harus daftarin dulu buat paten itu. Lupa gua serius. Tapi emang begitu prosedurnya didaftarin dulu biar nama lo tertera kalau ini punya lu gitu. Kalau ada orang yang make lu bisa gugat hal itu gitu. Oh, Kalau yang Ruben Onsu kan gua bingungnya gue juga belum tahu ya itu udah dipaten atau belum nah yang iya si sih. ayam geprek bensu ini. iya. Kan gue Iya. nggak tahu. Gue takut Iya. salah ngomong makanya. Enggak, maksudnya selepas udah dipatenin atau belum, ternyata prosedurnya harus gitu ya. Kalau misalnya gue udah punya nama duluan tuh, emang harus didaftarin dulu gitu. Harus daftarin dulu kayak bikin lagu biar nggak sama ada hak ciptanya kan kayak gitu gitulah. Kok jadi serius ya ini pembahasan? Apa yang lu harapin anjir? Ini biar netizen nggak ini lagi, nggak berisik lagi mana yang asli mana yang palsu nih. Jadi kan udah jelas. Oh, Iya. bener sih. Kalian nggak Bener sih. mungkin gini pertanyaan netizen itu yang asli yang palsu, yang asli punyanya Ruben yang mana, bukan yang asli yang pertama kali. Iya nggak sih? Iya. Heeh. Enggak sih, maksudnya gue yang gue tangkap dari drama ini tuh, Ruben dia mampusin aja, udah begitu doang. Apa? Ruben udah mau sambusin. Dimampus-mampusin. Maksudnya, Terus ya gimana? kalau misalnya yang lu udah, Oh, iya, syukurin gitu loh ya. Kayak iya, syukurin gitu ya. Oh. yang gue udah ikutin drama ini dari lama, kayak ini yang geprek Ruben Onsuasi itu yang mana tuh, antara ayam geprek bensu atau geprek bensu gitu. Antara dua itu kan, itu udah dari lama tuh dramanya tuh gue ikutin. Ternyata akhirnya banyak yang bilang katanya Ruben Onsu ya geprek bensu yang punyanya bensu asli. Terus akhirnya geprek bensu booming sampai sekarang meledak. Outletnya lebih banyak daripada ayam geprek bensu. Terus tiba-tiba si Ruben tuh pengen ngeklaim namanya kan, ternyata gugatannya salah. Kalah dia karena iya, karena emang ternyata udah duluan. Gue kira yang iya. Jadi kan gue kira kan powernya si Ruben tuh. Iya. Kan gue pikirnya kan powernya si Ruben tuh kan membuat dia bikin duluan gitu. Terus jadi yang ayam geprek bensu tuh cuman ngekor doang. Ternyata sekarang kayak begitu. Dan yang menarik juga sih dari apa ya, logonya ini pun sebenarnya mirip-mirip gitu. Nah itu tuh. Kalau iya, ayam semua ya. Kalau punyanya si Ruben nengok ke kanan, kalau IM geprek nengoknya ke kiri. Wah, seragamnya sama, bos. Iya. Bajunya sama tuh. Iya. Jangan-jangan ayam geprek ini komunis ya? Kiri. Astagfirullah. Bercanda. Kiri. Bercanda. Bisa jadi ini logo yang diambil juga hak cipta orang lain, ini yang asal ngambil aja di internet. Nah, siapa tahu ini. Nih Zi, gue pengen nanya nih, ini kan masalah logo-logoan juga nih. Kan sekarang tuh udah banyak template di internet buat bikin logo. Nah, suatu yang masih bisa dibagiin gratis lah. Nah, suatu hari kalau misalnya gue download logonya, terus gue pakai logonya tuh buat brand nama gue, entah itu usaha, itu
entah itu karya atau apapun, itu bisa jadi dipatenin nggak? Dan bisa nggak orang itu kalau misalnya orang itu gugat kita kalau misalnya kita pakai logo dia? Bisa aja kalau dia bisa buktiin mah. Tapi kan itu gue dapetnya dari Tidak ada yang tidak platform mungkin. berbagi. Dari mana? Google. Misalnya dari kan banyak yang orang-orang Ambil yang dari nyediain Google. template. Iya. Oh. Bukan Google sih, misalnya kayak Canva, terus misalnya yang benar-benar aplikasi-aplikasi yang emang dibuat untuk lu bikin template gitu. Jadi ada orang yang nge-share, dia masukin ke situ. Orang bebas ngedit. Terus klaim gitu. Ya, terus gua klaim jadi milik gua. Terus kalau misalnya ada orang itu dia protes ke gua, bisa nggak? Soalnya kan dia kan ngebagiin secara free gitu. Nah, ini gue sidang nih. Kalau belum didaftarin mah bisa lu klaim. Kalau belum didaftarin ya, setahu gua juga takut salah juga. Intinya sebenarnya prosedur. Jawaban lu. Nick, kalau sebenarnya intinya ikutin prosedurnya, ada prosedurnya kan. Kalau ngomongin masalah desain, gue masuk sebentar deh ya. Gue kemarin juga ada ngikutin kasus. Jadi ada desainer, dia tuh dituntut sama orang yang punya font. Dia pakai fontnya itu buat perusahaan, jadi dijual lagi. Nah, sebenarnya yang ada di Google itu, yang di internet itu, belum tentu semuanya gratis, bos. Harus dilihat dulu sumbernya, nanti di sana ada keterangannya. Ada gratis untuk pribadi, ada free for komersil. Kalau itu free for komersil, lu bisa pakai itu buat lu jual lagi. Gitu. Kecuali yang premium, kalau premium ya itu kan kita udah beli ya jatuhnya. Setahu gue sih itu masih bisa. Benar. Kemarin tuh ada kasusnya sih. Kayak gitu. Tapi kalau itu cuma lu pakai buat pribadi lu, nggak masalah sih kayaknya. Asalkan jangan lu bikin logo pakai font yang berbayar atau yang bukan buat komersil, nah lu jual lagi tuh. Nah itu lu bisa dituntut. Karena kan lu ngedapatin keuntungan dari situ. Sebenarnya kalau ada orang yang merasa dirugikan dengan hal itu, dia bisa menggugat gitu. Kalau selama nggak ada yang dirugikan dan tidak merugikan secara finansial nih, itu nggak masalah. Gimana? Udah kayak Tuan Paris belum? Masuk sih. Betul. Kalau kan lu kalau ngejual kan otomatis sebenarnya yang bikin itu punya hak ngedapetin berapa persen lah atau dari apa yang lu jual itu kan. Itu sih. Makanya kadang di Canva pun ada yang berbayarnya, Nil. Iya, tahu gua, ada yang premiumnya. Nah, itu kalau lu bayar ya udah lu pakai aja sendiri. Bebas gitu. Bebas. Ini kok jadinya kayak seminar hukum ya? Nah, ini balik lagi ke geprek bensu. Sekarang geprek. Ini kosan nggak gepreknya nih? Balik lagi ke geprek bensu, gimana nih nasib ayam geprek pinggiran jalan? Kenapa harus jadi nyambung ke pinggiran jalan? Ya kan sekarang juga menjamur pinggir jalan banyak yang bikin ayam geprek ya, iya. Kayak The Besto gitu ya. Kayak yang tadi gue bilang, gini deh. Gue dapet orderan dari ayam geprek benzu. Benzu. Anjir. Bisa ngejiplak itu mah jatuhnya penjiplakan. Terus apa bedanya sama yang tadi? Yang tadi lebih parah jeplaknya. Iya, benzu. Emang nggak boleh dong sih? Iya, harusnya boleh lah sih. Ayam geprek aja ada benzunya boleh. Ya, maksudnya kenapa benzu? Ya nggak tahu, bukan gue yang geprek bento. Kan banyak nama juga. Kalau bento nanti kena sama Iwan Fals. Oh iya. Siapa tahu namanya Benny Zulkarnain kan, jadi benzu. Iya. Bisa. Siapa? Benny Zulkarnain. Iya. Jadi kesimpulannya dari ini apa sih ya? Dari sisi hukum. Iyalah, lu kan konklusi lah. Gue tuh orang yang paling tidak bisa menyimpulkan sesuatu hal. Wah, kenapa sih? Takut salah. Berarti tadi yang lu omongin semua itu salah ya, anjing? Tidak salah juga.
Gue takut salah doang bang gitu. Ya. Rangkuman. Kalau bagian menyimpulkan tuh biasanya orang yang memiliki pemikiran cerdas biasanya tuh kayak Daniel Krisman. Tahu nggak lo Daniel Krisman? Gak usah gitu. Ya udah, kesimpulannya kita tutup. Masing-masing sebutkan 3 ayam geprek terenak di Kota Bogor. The Besto. Anjing. Apa? The Besto. Emang The Besto ada ayam gepreknya ya? Anjing, The Ada. Besto mana ada ayam gepreknya, bego. Ada bego, juga lu nggak sadas. tahu. Ayam serius? geprek The Besto, gue pernah makan. Sering gue. Enak banget itu. Harganya juga murah. Pahanya gede. Enak pokoknya mah itu. Bener dah gue. Makanya kalau nggak percaya, Anda beli di The Besto. Anjing promo The Besto, bangsa. Apalagi sih? Apalagi ya The Besto. Lotus. Ada kalau nggak salah. Lotus, terus? Sama KFC. Ada tuh. Lu mah kayaknya yang lu sebutin bukan merek ayam geprek, merek ayam crispy semua. Iya, anjing. The Besto, Lotus. Lu bawa sambal sendiri itu mah bangsa. Lu mesen ayam, lu bawa sambal sendiri dari rumah. Kan gue nguleknya di kedai Anang. Iya. Gepreknya baru di kosan. Ngulek sambalnya gue di kedai Anang, gue bawa ke KFC. Berarti lu nggak pernah bawa, nggak pernah makan geprek? Gue makan geprek di Besto. Di geprek Bensu tuh pernah 2 kali tuh promo setengah harga. Udah itu aja. Udah. Itu doang. Udah. Kalau tadi apa, Ted? Lu nungguin punchline? Iya. Nggak ada punchline aja. Nggak ada lah. Kita kan udah kalah lucu sama orang-orang di atas. Siapa aja? Aduh. Punchline menyindir ya? Enggak emang udah kalah lucu. Kalau gue sebenarnya kalau makan ayam geprek itu ya nggak gituin merek sih anjir. Tapi yang biasa gue makan sih ya geprek bensu, entah geprek bensu atau ayam geprek bensu. Pokoknya kalau order aja di Grab atau datang langsung, gue nggak ngeh itu punya bensu apa bukan. Selainnya kayak yang di pinggir-pinggir juga lumayan enak sih. Gue cuma nggak tahu namanya ya. Gitu. Nggak inget namanya? Enggak, soalnya ya udah butuh makan dan murah. Gitu. Hokben. Sama yang di Grab atau di aplikasi Gojek gitu, ada makanan ayam geprek. Ya udah gue beli, gue nggak lihat namanya. Nah bener. Yang ceban. Iya ceban gitu. Wah sayang banget. Ada ceban ayam geprek sama nasi. Ada dekat rumah gue. Nasi lah. Wah serius. Masa pakai bubur? Ada aja lu. Kalau lu Nil gimana? Tentang Krisdayanti sama Anang. Iya. Apa jadi Krisdayanti? Enggak. Oh iya bener ya itu ya. Iya, mending bahas itu aja ntar mah. Lu mah salah bahas nih. Enggak lah, masalah keluarga nggak perlu kita bahas. Seru itu. Masalah mimi sama pipi. Belum susu. Iya, kalau misalnya yang gue tangkap dari sini adalah apa ya? Hak cipta tuh salah satu yang terpenting loh, Teh. Lu juga pasti suatu hari lu berkarya pasti punya hak cipta yang gak pengen orang lain ambil begitu aja kan. Lu juga pasti suatu hari kalau misalnya lu pengen jadi pengusaha gak punya hak cipta ambil begitu aja kan gitu. Udah makanya kalau bisa bikinlah lu sekreatif-kreatifnya mungkin. Kalau lu membuat nama usaha tuh ya orisinil dari diri lu sendiri gitu. Kalau bisa riset juga di luar udah ada belum yang pakai nama ini, udah ada belum yang pakai nama ini gitu. Jadi agar tidak ada gugat-menggugat di suatu hari. Betul. Gitu kesimpulan dari saya dan iya betul sih, harus hati-hati banget sih. Daniel Paris Hutapea ini sadis. Karena emang kadang kita udah hati-hati banget nih nyari nama yang nggak ada di edaran atau milih logo yang nggak ada di edaran, tapi masih ada aja yang nyantol. Oh ternyata ini tuh logonya punya PT ini loh. Ternyata nama ini udah dipakai, ada aja. Itu ketidaktahuan kita kan ya. Nah itu ngeri juga sih kalau emang itu bisa dikenain hukum. Nah itu hati-hati juga. Dia makanya itu lebih berhati-hati lagi. Dah, sekian podcast kita episode kali ini.
Untuk selanjutnya kita sampai jumpa di minggu depan. Gua Dana Krisman, Teddy Iya. Setiawan dan Zia Unpak. Terima kasih. Jangan lupa makan geprek bensu. Terima kasih. Bye-bye. See you.